Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Diah Astika di Expose, lebih dekat lebih santai. Expose kali ini menarik sekali pemirsa, karena kita akan lebih mengenal dan juga nantinya agar lebih dekat, lebih tahu gitu tentang apa itu PRADI ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan kita sudah bersama dengan dua narasumber kita dari PRADI Pekalongan nih. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Haji Arif NS SHMH selaku Ketua DPC PRADI Pekalongan. Halo Pak. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang, selamat datang ya Pak ya. Berikutnya ada Sekretaris DPC PRADI Pekalongan, ada Bapak Damirin SH. Halo Pak, semangat ya Pak ya. Alhamdulillah, semangat insyaallah. Baik, nah kita langsung saja nih Pak. Expose tagline-nya lebih dekat lebih santai ya. Jadi agar kita lebih santai dan lebih dekat, lebih mengenal, boleh Bapak diceritakan sejarah terbentuknya DPC PRADI Pekalongan tuh Pak, seperti apa itu Pak? Oh ya, jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada TV Batik Pekalongan karena DPC PRADI Pekalongan telah diundang ya untuk bisa memperkenalkan PRADI kepada masyarakat. Jadi kalau masalah mengenai advokat ini memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, sejarah tentang advokat atau pengacara itu di Indonesia itu ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1847, di mana pada saat itu di dalam Stadblad 1847 ya, nomor 23, bahwa sejak diberlakukannya peradilan rakyat atau Landrat ya, atau Van de Justisi, itu mulai ada advokat. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1963 itu mulai berdiri beberapa organisasi advokat. Ada Perhimpunan Advokat Indonesia atau PAI, ada AAI, ada IKADIN, kan itu ada beberapa organisasi advokat. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di mana di dalam pasal 32 itu diamanatkan adanya wadah tunggal advokat, kemudian dari 8 organisasi yang tadi saya sebutkan, ada IPHI, IKADIN, AAI ya. Terus pengacara syariah Syariah Indonesia itu ada 8, itu mulai berkumpul kemudian membentuk KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Kemudian nama PRADI sendiri mulai dideklarasikan pada tanggal 7 April 2005 pada waktu itu. Kemudian dari perwakilan organisasi advokat, 8 organisasi advokat itu kemudian mulai mendirikan PRADI, yaitu dengan dibuatnya akta notaril, yaitu akta nomor 30 tahun 2005 yang dibuat oleh Notaris Buntario Darwangsa. Kemudian setelah itu baru dilakukan Munas PRADI yang pertama tahun 2005, dan yang terpilih sebagai ketua umum yaitu Profesor Dr. Oto Hasibuan, dan sekretarisnya yaitu Hari Ponco. Kemudian Prof. Oto menjabat sebagai ketua umum itu dari 2005 sampai dengan 2010.
Kemudian Munas yang kedua beliau terpilih kembali 2010 sampai dengan 2015. Kemudian 2015 sampai 2020 dilakukan Munas dan yang terpilih adalah Profesor Fauzi Hasibuan. Dan kemudian kemarin 2020 sampai dengan 2025 itu Prof. Otto terpilih kembali menjadi Ketua Umum Pradi, itu secara nasional. Kemudian untuk Pradi di wilayah Pekalongan awalnya itu juga merupakan gabungan dari beberapa advokat yang tergabung di dalam IKADIN, karena mayoritas waktu itu di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, dari Batang, Pekalongan Kota Kabupaten, Pemalang, kemudian Brebes, Slawi, ya, Tegal, di situ membentuk Pradi, karena syaratnya pada saat itu minimal cabang itu ada 150 anggota. Karena pada saat itu di tahun 2010 itu belum terpenuhi 150, makanya dari 7 kabupaten kota membentuk DPC yang namanya DPC eks Karesidenan Pekalongan. Baik, wow pemirsa ternyata cukup panjang ya sejarahnya ya Pak ya. Oke, untuk eks Karesidenan sendiri Pak, apakah sekarang didirikan di masing-masing daerah gitu Pak? Iya, jadi setelah di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pradi, di mana untuk masing-masing pengadilan negeri daerah kabupaten kota yang di situ ada pengadilan negerinya, maka diharapkan mulai dibentuk DPC Pradi. Dan untuk keanggotaannya pun yang dulu disyaratkan minimal 150 anggota, sekarang cukup 15 anggota. Dan kemudian kemarin pada tanggal 27 Maret itu dilakukan muscap, ya, dan dibentuklah yang tadinya 7 kabupaten kota. Ada pemekaran, sekarang ada DPC Pradi Batang sudah ada sendiri, Pekalongan kabupaten kota juga ada, dan kemudian Pemalang sendiri, Tegal kota dan kabupaten juga sudah ada, dan kemudian di daerah Brebes juga sudah terbentuk DPC Pradi. Dan kita baru kemarin dilantik pada tanggal 30 Juni 2022 untuk masa jabatan 5 tahun, yaitu 2022 sampai dengan 2027. Wow, baik. Pak, berarti untuk di Pekalongan Raya sendiri Bapak pegang wilayah kota dan juga kabupaten begitu ya Pak ya? Iya, jadi kebetulan teman-teman advokat di wilayah kota dan kabupaten Pekalongan telah memberikan amanah kepada saya dan juga Mas Damirin untuk menjadi lokomotifnya DPC Pradi Pekalongan. Oke, kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia atau DPC Pradi Pekalongan ini kan baru saja dilantik selama 30 Juni lalu ya Pak ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak. Nah, untuk jangka waktu kepemimpinannya sendiri adalah 5 tahun. Apakah selama menjabat itu mungkin sebelumnya sudah dicanangkan program-program yang mungkin akan dijalankan begitu Pak? Iya, jadi kemarin pada saat dilakukan muscap, ya, kita telah menyampaikan visi dan misi, di mana nanti ada program jangka pendek, program jangka menengah, dan juga program jangka panjang, di mana dalam kegiatan-kegiatan itu nanti dalam waktu dekat kita akan mengadakan rakercap, rapat kerja cabang, di mana dari masing-masing divisi atau bidang yang ada di situ akan melaksanakan program kegiatan agar supaya keberadaan DPC Pradi ini bisa bermanfaat untuk anggota dan juga untuk masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Oke, Pak, bicara mengenai pemilihan nih, kita coba ke Pak Sekretarisnya dulu nih. Bicara tentang pemilihannya nantinya setelah 5 tahun berakhir begitu, bagaimana proses pemilihan kandidat selanjutnya Pak? Apakah prosesnya sama dengan serupa dengan pemilu begitu? Boleh diceritakan mungkin? Baik, jadi nanti setelah 5 tahun kita memegang amanat yang diberikan oleh anggota, kita akan melakukan lagi serangkaian kegiatan, yaitu pemilihan
pengurus baru sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi advokat Pradi. Nah, nanti kita akan serahkan mekanismenya kepada anggota. Kita akan bentuk lagi nanti panitia pemilihan ketua baru. Nah, setelah itu panitia ini membantu ketua terpilih untuk membentuk struktur organisasi yang ada di bawahnya. Seperti kemarin kebetulan yang menjadi ketua penyelenggara untuk Muscap Karisiden Pekalongan saya sendiri. Sehingga kita membentuk panitia, setelah itu terpilih ketua, kita membantu para ketua terpilih untuk menyusun struktur organisasi yang ada di bawahnya. Jadi mekanismenya seperti itu. Terkait dengan teknisnya kita juga nanti menggunakan ya semacam kayak pemilu lah. Ada nanti calonnya ada berapa, terus penyampaian visi misi, terus nanti kita ya pemungutan suara sama seperti yang dilakukan oleh ya pemilihan pada umumnya kayak gitu. Wow, luar biasa ya Pak ya. Berarti memang tidak asal comot kandidatnya begitu ya Pak ya. Oke, kita beralih ke bahasan tentang tugas Pradi nih Pak. Apa sebetulnya tugas dari Pradi sendiri Pak? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa seorang advokat itu kan mempunyai tugas, dia sebagai seorang profesi yang memberikan bantuan jasa hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Sehingga di sini ketika kemudian ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, para pencari keadilan, dia bisa menghubungi teman-teman advokat yang ada di Pekalongan, dan kita pun akan memberikan bantuan hukum di dalam undang-undang advokat dan di dalam anggaran dasar Pradi. Di situ juga seorang advokat itu juga punya kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu. Dan di sini kita pun nanti ada di dalam kelembagaan DPJ Pradi itu ada yang namanya Posbakum, Pusat Bantuan Hukum. Di situ khusus menangani masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk masyarakat yang tidak mampu. Kita tetap memperjuangkan, jadi jangan khawatir ketika ada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu bisa menghubungi Pradi Pekalongan. Ya. Oke. Bicara tentang Pradi begitu ya, bicara tentang advokat begitu, pasti tidak jauh-jauh bicara tentang hukum dan juga persoalan-persoalan yang dihadapi Pak. Nah, sejauh ini Pradi sudah menangani kasus seperti apa saja Pak? Boleh mungkin diceritakan sedikit? Iya. Jadi untuk perkara-perkara yang ditangani oleh seorang advokat, kan ini dibedakan ya. Memang Pradi itu wadah organisasi di mana di dalamnya anggota-anggotanya adalah advokat yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa menangani perkara baik di tingkat di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Sedangkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya kan ini akan kita lihat ada banyak permasalahan, dan untuk kewenangan mengadilinya kita juga mengerti bahwa lembaga peradilan di Indonesia itu kan ada banyak kan, itu ada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi kewenangannya kan, itu ada pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial, pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana korupsi kan, itu dan lain-lain. Sehingga teman-teman yang ada di tergabung dalam Pradi itu tentunya juga sudah menangani banyak hal seperti yang tadi saya sampaikan kepada Mbak siapa? Iya Pak. Mbak Diah ya. Jadi perkara-perkara sengketa tentang perburuan itu juga bisa ditangani. Nanti kalau dilakukan adanya mediasi bipatrit, tripatrit, tidak bisa ya sampai ke pengadilan hubungan industrial. Kalau wilayah kewenangan pengadilan agama, misalkan ada orang yang bermasalah tentang keluarga, misalkan di situ kan menangani masalah perceraian, masalah kewarisan, masalah hibah, wakaf, itu masuk kompetensi kewenangan di pengadilan agama gitu. Dan nanti ke depan misalkan kita tadi tak sampaikan juga pada saat pelantikan kemarin, kita juga akan membuka nanti klinik hukum di mana
kita terbuka terhadap masyarakat yang pengen konsultasi, bisa secara langsung atau datang ke sekretariat. Kita akan memberikan bantuan jasa konsultasi juga, seperti itu. Nah, boleh Bapak diceritakan mengenai klinik hukum itu, apakah sudah mulai dioperasikan begitu atau baru rencana saja begitu? Iya. Jadi terkait dengan klinik hukum itu, ini merupakan suatu program baru ya. Jadi kita kemarin sama teman-teman sudah berdiskusi ingin memberikan hal yang bermanfaat untuk masyarakat terkait persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Nanti bisa kita diskusi bersama ya. Bahkan kami juga pengen ketika ada suatu penyuluhan hukum kepada masyarakat, untuk edukasi kepada masyarakat, rencana kami dari Pradi juga akan berkolaborasi. Seperti pada saat kemarin pelantikan Pak Wali Kota Pekalongan juga menyampaikan kalau bisa berkolaborasi kerjasama agar supaya ada edukasi tentang penegakan hukum. Seperti itu. Nanti dalam bentuk angan-angan kami, harapan kami bisa diskusi terbuka dengan APH, yaitu aparat penegak hukum, baik nanti dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian ya, dan lembaga pendidikan, misalkan dari akademisi. Ayo kita bareng-bareng di situ kita bahas persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat Pekalongan. Oke, wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Oke Bapak, kita akan lanjutkan obrolan ini setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pradi Pekalongan Raya. Dan di sini masih bersama Pak Ketua dan Pak Sekretaris nih ya. Kita ke Pak Sekretaris nih lagi nih sekarang. Pak, di Indonesia itu ada istilah Pradi dan Pradin. Apa bedanya Pak? Dari sisi organisasi berbeda ya. Jadi Pradi pun kemarin terpecah menjadi beberapa organisasi advokat. Jadi memang fenomena di Indonesia ini terkait dengan organisasi advokat sama seperti organisasi-organisasi yang lain. Jadi banyak kepentingan, banyak perpecahan sehingga muncul organisasi-organisasi selain Pradi. Contoh tadi ada Pradin, terus ada Pradi Perjuangan dulu juga muncul di Indonesia gitu kan. Dan ada lagi AAI juga muncul gitu kan. Nah ini yang kemarin disebutnya Pak Ketua bahwa di dalam undang-undang ada amanat untuk menjadi satu wadah. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama secara nasional untuk menyatukan agar advokat ini bisa menjadi satu wadah. Walaupun itu membutuhkan penyamaan persepsi ya, karena se-Indonesia. Jadi perbedaannya hanya di perbedaan organisasinya saja. Untuk eksistensinya, untuk profesinya sama advokat. Baik, Bapak, kita berbicara mengenai Pradi nih Pak. Beberapa waktu lalu sempat heboh di kalangan advokat mungkin ya, ada tentang adanya laporan Pradi ini dikatakan tidak sah begitu Pak. Mengapa hal ini bisa terjadi Pak? Jadi yang berkembang informasi di media sosial ya tentang adanya Pradi yang tidak sah itu adalah miskomunikasi, dan itu statement yang dilakukan oleh oknum advokat di mana dia tergesa-gesa memberikan suatu statement yang mana disampaikan bahwa Pradi itu tidak sah. Karena apa? Karena terkait dengan masalah gugatan di pengadilan terkait masalah perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pradi. Tetapi di situ sudah dikonfirmasi, sudah diklarifikasi dan dijelaskan juga oleh pihak Mahkamah Agung. Jadi yang disampaikan itu tidak benar, dan Pradi sampai saat ini tetap sah sebagai organisasi advokat dan semua anggotanya juga
bisa beracara di pengadilan seperti itu. Dan ini Baik. masih ada proses juga terhadap oknum yang melakukan statement itu. Kami dari Pradi juga melakukan upaya hukum karena itu termasuk suatu memberikan informasi yang tidak benar. Hoax Seperti ya Pak itu. ya. Iya. Baik, artinya memang untuk pemirsa di rumah atau masyarakat mungkin jangan ragu-ragu lagi sama Pradi begitu ya, karena memang sudah dinyatakan sah dan memang ada undang-undangnya begitu ya Pak ya. Baik, agar bisa dinyatakan sebagai organisasi yang sah begitu di daerah-daerah Pak. Misalnya di kita kan juga ada Pekalongan, di Batang, di setiap daerah begitu ya. Apa saja yang kira-kira harus dilakukan sebelum mendirikan organisasi di daerah tersebut begitu Pak? Iya, jadi gini, bahwa untuk organisasi advokat yaitu seperti yang tadi disampaikan rekan sekretaris Mas Nabilin, adanya organisasi advokat baru, itu tentunya ketika dia mendirikan organisasi advokat kan mereka harus katakanlah mendaftarkan juga di Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Tetapi kalau untuk menjadi seorang advokat dengan persyaratan yang diatur di dalam undang-undang, tentunya sudah sangat jelas disebutkan bahwa dia harus seorang sarjana hukum, kemudian mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, kemudian ada ujiannya, dan kemudian dilantik dan disumpah. Jadi seorang advokat bisa beracara ya, baik di lingkungan APH, di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, itu harus bisa menunjukkan kartu tanda pengenal advokat atau KTA, dan juga ada persyaratan yaitu menunjukkan berita acara sumpah. Sehingga kalau seorang advokat sudah bisa menunjukkan KTA-nya, kemudian juga menunjukkan berita acara sumpah, maka dia bisa beracara di semua lingkungan peradilan seperti itu. Baik, artinya memang ada hal-hal yang harus dilakukan dan tidak sembarangan bisa melakukannya dan mendirikan organisasi itu begitu ya Pak ya. Nah, di Indonesia sendiri Pak, sudah ada berapa jumlah organisasi Pradi hingga saat ini Pak? Kalau jumlahnya ada beberapa ya, cuman yang pasti saya kurang begitu tahu jumlahnya berapa, karena seperti apa yang tadi disampaikan sekretaris dan juga Mbak Anus, dilihat dalam pemberitaan itu kan ada Pradi, ada Pradin, ada KAI kan gitu. Tinggal masyarakat nanti yang akan bisa, masyarakat pencari keadilan, pengguna jasa advokat, nanti akan ketahuan kira-kira advokat yang betul-betul punya integritas, sumber daya manusia, akhlak yang bagus ya, karena profesi advokat itu merupakan profesi yang mulia dan bermartabat, sehingga nantinya akan ada seleksi alam bahwa kenapa sih kalau mau masuk ke Pradi itu banyak yang sulit dan gagal masuk ke sana, karena memang untuk materi ujiannya juga sangat ketat, sehingga teman-teman advokat yang tergabung di dalam Pradi itu diharapkan bisa meningkatkan sumber daya manusia ya secara keilmuannya, agar supaya ketika ada masyarakat pencari keadilan juga bisa betul-betul bisa mendapatkan bantuan pelayanan hukum yang baik. Dan untuk organisasi advokat yang lain juga kami harapkan ayo kita saling memperbaiki diri, kemudian meningkatkan keilmuan kita, agar supaya ketika memberikan bantuan hukum itu tidak hanya profit oriented, tetapi juga ada nilai-nilai sosialnya, dan agar supaya apa yang kita lakukan itu bisa betul-betul bermanfaat, sudah dapat dunia dan akhirat, kan gitu ya? Betul. Baik, memang berarti masyarakat ini nanti yang bisa menilai sendiri ya Pak ya, kira-kira mau menggunakan jasa advokat yang mana nih gitu ya. Oke, bicara tentang advokat nih Pak, kita ke Pak Sekretaris nih. Tentu memiliki kode etik dalam praktiknya begitu. Nah, apa saja yang kira-kira menjadi penghambat bagi seorang advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum sehingga tidak mampu menjalankan kode etik sebagai seorang advokat begitu Pak?
Baik, terkait dengan hambatan menjadi seorang advokat ya, dalam menjalankan tugas. Itu memang banyak ya, banyak hal dan banyak faktor tergantung dari perkara atau kasus yang ditangani ya. Terkadang kita terhambat juga dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh klien gitu kan. Kan banyak klien yang ada perkara minta pendampingan kita, tetapi tidak ada transparansi gitu kan. Transparansi dalam menyampaikan duduk pokok persoalan yang seharusnya disampaikan gitu kan. Sehingga kami kesulitan dalam memberikan layanan advokasi secara maksimum. Kalau hanya layanan advokasi pendampingan kita tetap menjalankan, tetapi untuk mencapai tujuan yang maksimum itu butuh informasi yang valid. Seluruh masih ada lagi persoalan kalau di litigasi ya, di pengadilan. Kita untuk memberikan layanan yang terbaik harus ada saksi. Nah, kadang kita menggali keterangan-keterangan dari saksi ini juga tidak bisa maksimum gitu. Karena saksi dalam tanda kutip ada yang saksi yang tidak tahu tapi dipaksakan oleh klien dan lain sebagainya, atau saksi yang dia tidak punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran gitu kan. Kita kan juga bisa paksa kalau yang seperti ini. Itu kesulitan-kesulitan kita, sehingga terkait dengan hambatan tadi ya banyak faktor. Nah, kode etik sendiri itu tergantung dari personal ya. Yang jelas kita menjunjung tinggi satu untuk asas transparansi, yang kedua kita dalam memberikan layanan ini ya tidak ada intimidasi gitu kan, menjunjung tinggi kejujuran gitu kan, dan kita tidak ada sesuatu yang ditutupi ya, dalam tanda kutip, artinya transparansi yang tadi saya sampaikan, sehingga itu menjadi kode etik dari advokat itu sendiri. Walaupun mungkin di pemberitaan macam-macam banyak berita kan di masyarakat yang negatif, yang positif, itu memang personal, tetapi tetap kita dari Peradi juga memberikan layanan ke masyarakat, memberikan pemahaman juga ke anggota bagaimana kita memberikan layanan pendampingan advokasi untuk para pencari keadilan. Gitu. Baik, Bapak, kita ke Pak Ketua nih sekarang. Bagaimana jika seorang advokat melanggar kode etik, Pak? Iya. Jadi di lembaga Peradi itu kan ada pengawas advokat, juga ada Dewan Kehormatan Advokat. Jadi ketika ada seorang advokat yang melanggar kode etik, misalkan advokat itu kan juga orang yang bukan orang yang kebal hukum. Kalau dia termasuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan bantuan hukum sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat kuasa, kemudian menjamin bahwa perkara yang di tangan itu akan menang, itu enggak boleh. Kemudian juga kadang ada yang melakukan oknum, melakukan pemerasan kepada kliennya, seperti di televisi itu kan kita ada ya. Itu termasuk suatu perbuatan yang melanggar kode etik, termasuk dia tidak bersikap sebagai seorang yang profesional, kemudian dia dalam menjalankan profesi itu bersikap yang melawan hukum. Itu juga dia bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan, dan di situ nanti akan disidang kode etik. Dan nanti sanksinya kalau dia terbukti melakukan pelanggaran berat, itu sanksinya bisa diskores, tidak bisa menjalankan profesi dalam waktu tertentu, atau bahkan bisa diberikan sanksi yang sangat tegas, yaitu dicabut izin beracaranya. Oleh karena itu maka harapan kami teman-teman advokat Peradi, khususnya wilayah Pekalongan dan sekitarnya, itu agar bisa menjalankan tugas profesi dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik dan juga norma-norma yang ada di masyarakat, norma hukum, norma agama, seperti itu. Baik, jika ada anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, apa sikap yang diambil oleh Peradi, Pak? Ya, jadi biasanya kalau ada laporan atau pengaduan ke DPC, tentunya kita juga memberikan kesempatan kepada advokat yang diadukan tersebut untuk memberikan klarifikasi.
Jangan sampai kemudian ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat atau dari kliennya, kemudian dia kok ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, tentunya akan kita bentuk tim di DPC untuk memanggil dan kemudian klarifikasi baik kepada pelapor atau pengadu dan juga kepada advokat yang dilaporkan. Dan tentunya di sini saya ingatkan juga bahwa setiap pengaduan itu akan dijaga untuk kerahasiaannya awalnya gitu. Tetapi kita ingatkan juga jangan sampai kemudian apa yang disampaikan itu tidak benar, karena itu bisa juga dianggap melakukan pencemaran nama baik. Oke. Kita bicara tentang advokat lagi nih Pak. Apakah sebenarnya advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan hukum secara pro deo atau cuma-cuma kepada masyarakat? Nah, biasanya ketika ada mungkin masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum begitu, bagaimana mekanismenya begitu Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa seorang advokat itu juga punya kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu. Nah, mekanismenya caranya silahkan dari masyarakat pencari keadilan datang ke DPC Pradi atau datang menemui ke teman-teman advokat anggota Pradi untuk menyampaikan hajatnya, keinginannya, dan kalau dia memang tidak mampu, nanti kita juga sudah kita sampaikan bahwa kita tetap punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum. Dan jangan khawatir bahwa meskipun tidak dipungut biaya atau secara cuma-cuma atau pro deo, kita sebagai advokat juga akan tetap memberikan jasa bantuan dan pelayanan hukum semaksimal mungkin, karena saya tekankan kepada teman-teman bahwa ada yang namanya perbuatan yang kita lakukan itu tidak hanya profit oriented, tetapi itu sebagai salah satu amal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti. Oke, baik Bapak, kita akan melanjutkan perbincangan lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, masih di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pradi. Nah, kali ini kita akan bertanya nih ya tentang integritas advokat nih Pak. Advokat itu kan dituntut untuk berintegritas dan tidak cari keuntungan pribadi begitu ya Pak ya. Bagaimana tanggapannya dengan praktik di lapangan bahwa ada oknum advokat yang tergiur mungkin ya dalam mencari keuntungan pribadi Pak? Jadi perlu saya luruskan ya. Jadi profesi advokat itu dia akan memberikan bantuan jasa pelayanan hukum, di mana di dalam memberikan bantuan jasa pelayanan hukum itu advokat juga diberi hak kewenangan untuk menentukan tarif biaya. Dan tarif ini jasa advokasi itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, jadi tidak dibatasi. Ada yang minta nilai X atau sekian, itu tidak masalah. Jadi ketika ada perjanjian antara advokat dengan klien untuk memberikan jasa bantuan hukum, maka di situ juga dipersilahkan untuk menentukan berapa sih nilai jasa advokasinya, berapa sih nanti ketika perkara yang ditangani itu sudah berhasil dibelanya, yang disebut dengan sukses fee, yaitu tidak dibatasi. Seperti itu. Oke. Mungkin yang saya maksud adalah keuntungan pribadi dalam yang keterlaluan begitu Pak, atau mungkin ada pemerasan begitu. Oh gitu. Kalau itu berbeda. Jadi ketika itu sudah disepakati antara seorang advokat dengan kliennya, berarti itu mengikat kedua belah pihak, kan gitu. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika sudah disepakati tentang nilai jasa advokasi tertentu, terus kemudian dengan sukses fee tertentu yang sudah disepakati, kok dia masih mengada-ada lagi, itu yang tidak boleh.
Itu seperti itu. Oke. Berikutnya nih Pak, ada advokat yang tidak diperbolehkan merangkap sebagai pejabat negara. Mengapa demikian Pak? Iya, jadi memang diatur bahwa seorang advokat itu tidak boleh merangkap sebagai pejabat publik, kan gitu. PNS juga tidak boleh, Polri, TNI, anggota dewan gitu. Kenapa? Untuk menjaga agar ada suatu independensi gitu. Tapi kalau misalkan dari advokat dia merangkap jabatan, maka dikhawatirkan nanti dia tidak akan independen dan kemudian justru akan mempengaruhi ketika beracara. Betul. Memang ada aturannya. Baik, takutnya terpengaruh karena merasa memiliki kewenangan begitu ya Pak ya. Oke, Pak, kita bicara tentang tahapan proses pemeriksaan di pengadilan Pak. Kira-kira boleh diceritakan bagaimana saja tahapan proses pemeriksaan ketika menangani suatu perkara gitu di pengadilan Pak? Iya. Jadi untuk proses beracara di pengadilan itu kan ada perkara perdata dan juga ada perkara pidana. Kalau perkara perdata tahapannya yaitu bahwa ketika dia akan mengajukan gugatan di pengadilan, maka dibuat surat kuasa dulu. Kemudian setelah ada kuasa dari klien, maka dibuat surat gugatan, kemudian didaftarkan di pengadilan. Sekarang bisa didaftarkan dengan sistem e-court, ya. Nah, tahapannya ketika perkara itu sudah didaftar, sudah diregister, ada nomor register perkaranya, kemudian ditunjuk majelis hakim yang menangani perkara, maka para pihak itu akan dipanggil untuk hadir di pengadilan. Kemudian juga di awal akan dilakukan mediasi, itu untuk melaksanakan Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi majelis hakim akan menunjuk mediator di situ. Nah, setelah ditunjuk mediator, maka para pihak prinsipal akan diundang, kemudian dilakukan mediasi, dan apabila ternyata mediasi gagal, maka sidang akan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Tahapannya apa? Yang pertama yaitu nanti akan ada pembacaan gugatan. Setelah gugatan dibacakan, maka akan ditunda dengan acara jawaban. Setelah jawaban dari tergugat, nanti acara selanjutnya yaitu replik tanggapan dari penggugat atas jawaban dari pihak tergugat. Setelah kemudian pihak penggugat memberikan atau menyampaikan replik, maka pihak tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi replik, namanya duplik. Setelah kemudian jawab jinawab itu diberikan hak yang sama, baik penggugat 2 kali, tergugat 2 kali secara tertulis, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembuktian, bukti surat, bukti saksi, kemudian ahli juga boleh, di mana masing-masing pihak baik dari penggugat ataupun tergugat diberi kesempatan yang sama. Setelah kemudian masing-masing pihak itu menyampaikan bukti surat dan saksi, termasuk ahli juga boleh di situ, kemudian akan dilanjutkan dengan kesimpulan, dan setelah kesimpulan nanti tahap selanjutnya adalah putusan, itu untuk perkara perdata. Kemudian kalau untuk perkara pidana itu di sini seorang advokat akan membuat surat kuasa dulu dari kliennya, dari terdakwa. Tahapannya kan ada tahap dalam tingkat penyidikan, terus kemudian pelimpahan perkara di kejaksaan, dan jaksa akan mengirimkan berkas perkara di pengadilan. Ketika berkas perkara pidana sudah dikirim oleh jaksa ke pengadilan, maka di situ juga akan dibuat register perkara pidana. Setelah ada nomor register perkara pidana, kemudian di situ pihak terdakwa maka dihadirkan dalam persidangan, dan pada saat sidang pertama adalah pembacaan dakwaan, kemudian atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk menanggapi yang namanya eksepsi. Setelah menanggapi dakwaan tersebut, maka pihak jaksa juga akan menyampaikan tanggapannya, replik di situ, dan kemudian akan ada putusan sela apabila si pihak terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi. Setelah ada putusan sela,
seandainya eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Dan apabila eksepsi dikabulkan, maka perkara dihentikan. Nah, kalau kemudian dilanjutkan pokok perkara, yaitu jaksa akan menghadirkan saksi-saksi. Di situ akan diperiksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum, dan kemudian dari pihak terdakwa juga diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi adecas. Setelah mengajukan saksi yang meringankan, kemudian dilakukan pemeriksaan terdakwa, dan apabila sudah dilakukan pemeriksaan terdakwa, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Ketika jaksa sudah menyampaikan tuntutan, penasihat hukum akan memberikan pembelaan atau pledoi. Nah, terhadap pledoi ini jaksa juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya, dan dari pihak penasihat hukum terdakwa juga diberi kesempatan sekali lagi untuk menanggapi tanggapan dari jaksa penuntut umum. Setelah itu maka sidang akan ditunda dan majelis akan membacakan, menyampaikan putusan. Jadi waktunya agak panjang, kurang lebih dalam perkara perdata itu bisa sampai 6 bulan di tingkat pertama, sedangkan untuk perkara pidana itu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Wow, berarti cukup panjang ya Pak ya waktunya ya. Oke, kita bicara tentang peradilan perkara Pak. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang tahapan ya Pak ya. Apakah seorang advokat itu diperbolehkan untuk menolak perkara Pak? Kita ke Pak Sekretaris nih. Ya baik, jadi memang kita selaku advokat mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak gitu ya. Akan tetapi kalau sudah pokok persoalan itu sudah disidangkan, semua kewenangan terkait dengan apa yang kita sampaikan baik menolak ataupun tidak itu kan tergantung dari majelis ya. Majelis, sehingga dalam memberikan pembelaan itu bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan oleh seorang advokat. Kalau kita menolak seperti tadi disampaikan, kan kita ada diberi kesempatan juga kan, kesempatan untuk melakukan pembelaan. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita melakukan pembelaan terhadap klien kita. Baik, biasanya apa Pak alasannya? Mengapa perkara tersebut ditolak begitu? Banyak hal ya, kayak nanti sampaikan bahwa ada kewenangan tadi ya. Misalkan contoh untuk persoalan yang perdata. Perdata di kasus perceraian yang seharusnya itu dilakukan gugatan di tempat istri, tempat tinggal istri, walaupun misalkan di kota A gitu kan, tempat tinggal istri, tapi dulu nikah di kota B dan asalnya juga dari kota B, maka gugatan itu dilakukan di kota A ya. Nah, ada terjadi miss karena pemahaman yang kurang sehingga dia melakukan gugatannya di kota B. Nah, maka kami selaku tergugat itu bisa melakukan penolakan, sampaikan kepada majelis bahwa kewenangannya bukan di situ. Nah, itu salah satu contoh. Oke, kita beralih lagi nih ke Pak Ketua lagi nih, tentang publisitas seorang advokat Pak, di mana ada pembatasan untuk seorang yang berprofesi advokat untuk tidak mencari publisitas bagi dirinya di media massa. Boleh dijelaskan alasannya Pak? Iya, jadi profesi advokat itu kan profesi yang officium nobile ya. Jadi profesi yang mulia dan bermartabat. Oleh karena itu maka seorang advokat itu tidak diperbolehkan dia promo seperti itu, sehingga biar nanti masyarakat pencari keadilan itu bisa menilai kira-kira advokat mana yang akan dipercaya oleh seorang klien untuk membantu menangani perkara yang dihadapi oleh klien. Gitu. Jadi memang tidak diperbolehkan adanya suatu promosi, publikasi, menawarkan jasa, itu tidak boleh. Seperti Baik, kira-kira sampai kapan rahasia jabatan advokat ini harus dijaga Pak? Maksudnya gimana? Rahasia? Rahasia tentang jabatan advokat maksudnya harus menjaga diri, bukan ya, maksudnya tidak diperbolehkan untuk berpromosi begitu mungkin. Kayak gitu ya. Kalau nanti ada
perubahan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari organisasi advokat, bahwa advokat diperbolehkan misalkan, yaitu bisa-bisa saja, tetapi sementara ini tidak diperbolehkan seperti itu. Baik, tanggapannya Pak terkait ketimpangan hukum yang kerap terjadi di Indonesia, bahkan sampai keluar istilah tumpul ke atas tajam ke bawah gitu ya Pak ya, yang artinya ada oknum-oknum tertentu yang lebih membela pihak yang mungkin lebih memiliki kewenangan begitu Pak. Bagaimana tanggapannya? Jadi kalau menurut saya sebetulnya hukum itu kan bersifat universal, tidak membedakan jenis kelamin, tidak membedakan ras, ya, suku, tidak membedakan jabatan. Jadi sepanjang perkara yang disangkakan atau didakwakan kepada seseorang dan itu memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah, maka perkara itu pasti akan ditindaklanjuti oleh APH. Kalaupun misalkan masyarakat sementara ini ada yang berpendapat menilai itu kok masalah si A misalkan atau pejabat si B, kenapa nggak jalan-jalan? Kalau kita sebagai seorang praktisi itu selalu berpositif thinking, berarti di situ ada kekurangan kelengkapan tentang alat bukti. Karena apa? Apabila ternyata penyidik dalam melakukan suatu penyidikan tidak memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah, maka dia justru nanti akan diperadilankan oleh orang yang merasa hak-haknya, kemerdekaannya terganggu. Jadi kalau saya sampai hari ini selalu berpositif thinking bahwa sebetulnya hukum itu ya bersifat universal dan itu sama diberlakukan terhadap semua kalangan. Jadi saya tidak tahu itu ke hukum ada tumpul ke atas tajam ke bawah, itu enggak, karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa karena belum dilengkapinya bukti-bukti untuk bisa mengangkat perkara dari tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, seperti itu. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak, pesan kepada masyarakat mungkin terkait cara mendapat bantuan hukum, singkat saja. Ya, jadi untuk masyarakat Pekalongan dan sekitarnya yang mempunyai persoalan, permasalahan hukum, bisa nanti menghubungi advokat yang terdekat, yang dikenal, atau ke DPC Pradi. Insya Allah kami dari DPC Pradi Pekalongan dan teman-teman anggota DPC Pradi Pekalongan siap untuk memberikan bantuan pelayanan hukum kepada masyarakat. Bahkan nanti seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membuka suatu klinik hukum, ya, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik secara litigasi ataupun secara non litigasi. Dan masalah biaya jangan khawatir, kami advokat Pradi di Pekalongan Raya tidak profit oriented, ada nilai-nilai ibadahnya. Gitu ya. Oke. Dari Mbak Sekretaris mungkin terakhir pesan kepada anggota Pradi begitu ya, utamanya di Kota Pekalongan Raya, itu dalam menjalankan profesinya sebagai advokat begitu Pak. Singkat saja. Baik. Ya, terkait dengan teman-teman advokat, saya juga berharap teman-teman advokat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya dan juga sosialnya dalam penegakan hukum dan pendampingan hukum di masyarakat, sehingga profesi kita ini bukan hanya semata-mata sebagai profesi mencari harta semata, tetapi mencari ridho Allah. Terima kasih. Tidak hanya mencari harta semata tapi mencari ridha Allah begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pradi Pekalongan Raya sudah hadir hari ini. Tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Jadi waktu 1 jam rasanya kurang banget ya Pak ya untuk berbicara hal yang semenarik ini begitu. Mungkin nanti boleh dilanjut di lain kesempatan Bapak. Oke. Insya Allah. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Pradi Pekalongan Raya. Dan ternyata sangat menarik sekali, banyak sekali insight-insight baru yang bisa kita ambil dari profesi advokat ini. Dan terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan Expose kali ini. Dan sampai jumpa di Expose selanjutnya. Jadi tetap saksikan Expose. Saya Dia Astika dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.